Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Selamat datang di Sajabi, 1 jam berbincang ilmu, suatu ruang dialog interaktif untuk hasil penelitian atau gagasan keilmuan yang diselenggarakan oleh Dewan Profesor Universitas Padjadjaran. Bapak dan Ibu yang saya hormati, penggunaan kecerdasan buatan atau AI membawa sejumlah masalah hukum yang kompleks, mulai dari tanggung jawab atas kesalahan AI, kemudian juga hak kekayaan intelektual, hingga privasi data. Di Indonesia, hukum positif seperti Kitab Undang-Undang Hukum Perdata dan Undang-Undang ITE masih interpretatif dan belum sepenuhnya mengakomodasi kompleksitas teknologi ini. Hari ini kita bahas tentang hal itu dengan menghadirkan guru besar dari Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran, Profesor Dr. Danrifanto Budianto SH LLM, dengan tema Merajut Paradigma Hukum di Era AI Menuju Keadilan Digital. Sebelum acara dimulai, kami tayangkan terlebih dahulu daftar riwayat hidup singkat pembicara. Profesor Dr. Danrifanto Budianto SH LLM, beliau lahir di Cimahi 14 November tahun 1971 dengan bidang keilmuan, hukum teknologi informasi dan komunikasi, pendidikan terakhir, S3 program Pasca Sarjana Universitas Padjadjaran. Beliau mengalami 9 kali penugasan, dan diantaranya adalah sebagai tenaga ahli menteri Kementerian Pariwisata Ekonomi Kreatif pada periode 2021 sampai 2024. Beliau menghasilkan publikasi berupa buku sebanyak 35 judul buku, luar biasa, dengan jurnal 67 artikel, dan diantaranya 5 artikel terindeks Scopus. Indeks Sinta 1384, dengan indeks Google Scholar 12. Beliau juga memiliki hak kekayaan intelektual sebanyak 25 judul, dan beliau mendapatkan penghargaan buku terbaik nasional untuk subjek pustaka transformasi digital dari Pustaka Nasional Republik Indonesia pada tahun 2023 dengan judul buku Cyber Law dan Revolusi Industri 4.0. Kita akan memasuki acara inti, yaitu presentasi dari Profesor Dr. Danrifanto Budianto SH-LM. Oleh karena itu, waktu dan tempat kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Sela- warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, selamat sore untuk kita semua hari ini. Yang saya hormati Bapak Ketua Dewan Profesor, Prof. Atwa Bajari, dan juga eh, Sekretaris Dewan Profesor, Prof. Iman, dan tentunya para kolega dan senior guru besar. Di sini ada Prof. Rasuti Abu Bakar. Selamat sore, Prof. Assalamualaikum. Kemudian hadir juga di sini, alhamdulillah, Ketua MWA Unpad pertama, yaitu Pak Rudiantara. Assalamualaikum Pak Rudiantara. Alhamdulillah, terima kasih atas kehadirannya Pak Rudiantara. Dan juga sahabat saya dari UGM, ada Pak Hustabul Umam dari program Pasca Sarjana, dan tentunya sahabat-sahabat, teman-teman mahasiswa yang saya hormati dan banggakan. Bismillahirrahmanirrahim. Robi Sohri Sodri Wayasiri Amri Walul Uqdata min lisani yafqahu. Mohon izin untuk saya share materi hari ini. Saya langsung masuk saja kepada materi hari ini, yaitu sesuatu yang seringkali dalam keseharian kita sudah tidak menyadari adanya suatu perubahan paradigma kita dalam kemanusiaan, di mana pendekatan-pendekatan kita sebagai manusia yang semula hanya Homo erectus, hari ini tuh kita adalah Homo informaticus. Bangun tidur langsung cek status, ganti story, IG, lihat story orang lain. Karena seperti dikatakan oleh profesor dari Harvard Business School di tahun 96. Jadi luar biasa sekali. Hampir 30 tahun yang lalu sudah diprediksi secara futurologi bagaimana information society hari ini merupakan knowledge is king. Artinya bagaimana informasi itu akan merevolusi alam pikir manusia dan peradaban manusia. Tentunya
sesuatu yang kita tidak bisa ingkari hari ini dan selalu menjadi perhatian di negara manapun di dunia, apalagi dengan adanya krisis di Timur Tengah, algoritma itu menjadikan sesuatu hal yang eh, apakah konten ini benar atau tidak, apakah kebohongan dapat dideteksi atau tidak, itu menjadi suatu tantangan-tantangan terbaru. Jadi tidak mudah di hari ini kita membuat suatu identifikasi kebenaran suatu pemberitaan. Nah, oleh sebab itu dikatakan di sini the information is up to you. Kita mau anggap hoax adalah benar, ya bisa-bisa saja. Kebenaran adalah suatu berita yang kita anggap hoax pun, ya bisa saja. Apalagi dengan sangat mudahnya diakses informasi melalui layar telepon. Nah, kalau yang memang kita paham apa yang ada dalam laptop kita, sorry, dalam handphone kita, dalam tablet kita tuh ada SIM card yang atau sekarang mungkin sudah digantikan aksesnya lewat akun, lewat WiFi. Itu sebenarnya adalah komputer secara fisikal yang berubah menjadi wujud yang sangat frekuensi. Nah, di sini Bapak Ibu, eh, para guru besar dan juga sahabat-sahabat mahasiswa, eh, kalau dulu kolonialisme itu bersifat physically, maka hari ini dia bersifat virtually. Dari buku yang begitu sangat fenomenal yaitu Data Graph disebut bahwa Big Tech itu masuknya itu udah kepada personal interaction. Nah, personal interaction, selera kita terhadap musik, terhadap TV itu akan ditaruh sebagai suatu dataset untuk menentukan bagaimana mengelola bisnis dalam pendekatan-pendekatan yang nantinya bisa membuat tech company itu mendapat keuntungan karena adanya pola tertentu yang digunakan. Nah, disinilah maka kita berada di persimpangan. Begitu kita bicara surveillance capitalism, jadi eh, kamera kita tuh walaupun tidak dinyalakan, sebenarnya dia tetap aktif memperhatikan dan merekam apapun. Mic kita walaupun kita tidak pergunakan, dia mendengar apa yang kita diskusikan. Jadi kalau teman-teman atau para Bapak Ibu sekalian sedang diskusi tentang apa, tiba-tiba ada tawaran nanti di Google, ada tawaran di Instagram, ada tawaran di YouTube untuk sesuatu. Loh, kok tadi kan saya lagi habis diskusi ini. Jadi disinilah kita bicara rule of law dengan rule of code itu menjadi eh, apakah algoritma itu menjadi suatu kekuasaan yang absolut? Dia bisa digunakan untuk membuat seleksi kredit perbankan. Siapa yang berhak nih dapat pinjaman? Dia bisa memfilter orang-orang yang mau bekerja di suatu perusahaan karena dia menggunakan algoritma tertentu yang diisi dengan dataset tertentu. Nah, disinilah kadang-kadang begitu muncul yang namanya big data. Big data itu adalah suatu bukan diterjemahkan sebagai data yang besar, bukan. Data yang bisa berinteraksi dan melakukan transaksi terhadap perilaku datanya itu sendiri. Jadi bukan lagi perilaku manusia saja yang dia gunakan, tapi perilaku dari data manusia-manusia itu sendiri. Sehingga disinilah yang dikhawatirkan efisiensi sebagai wujud digitalisasi, transformasi digital itu bisa mulai membunuh martabat kemanusiaan. Maka masuklah saya kepada topologi nomor dua, yaitu bagaimana benturan yang muncul yang sudah ada, tapi kita tidak sadari karena eh, contoh sederhana lah, no viral, no justice itu kan suatu wujud algoritma yang tidak kita sadari kita bentuk. Bagaimana keadilan prosedural yang ada di aparat, ada di pengadilan itu diintervensi secara algoritma. Bagaimana kebenaran yang bersifat virtual akan membuat kegaduhan yang mau nggak mau para pengambil kebijakan harus mendengar itu. Karena bersatulah netizen dalam menerapkan apa yang disebut digital justice itu bisa melawan procedural justice. Hukum acara yang baru di penyidikan, hukum acara yang baru penuntutan bisa dibuka sedemikian rupa dan semua memiliki kemampuan untuk merecord alat bukti secara real time. Ini yang tiba-tiba ada yang punya rekaman begini, rekaman begitu. Jadi begitu aparat mengatakan A, B, C, D, mereka punya kontra alat bukti dan tidak satu, tidak dua, tapi semua netizen memiliki akses terhadap hal tersebut. Nah, inilah bagaimana pertarungan yang juga dianggap
em, untuk melawan perusahaan-perusahaan besar, perlu ada pertimbangan-pertimbangan yang kita bawa kepada bagaimana artificial intelligence capacities ternyata sangat luar biasa. Lalu bagaimana melihat itu semua? Kalau undang-undang yang disebut rule of law kan sangat bisa diperkirakan. Teks undang-undangnya, pasalnya, norma yuridisnya muncul. Keputusan itu bisa berbasis rasio dan moral manusia. Tapi begitu rule of code, itu udah nggak sesederhana itu. Algoritma, kode-kode algoritma atau sesuatu yang ada dalam menjadi dasar dari suatu artificial intelligence, karena dia bisa melakukan morality dictation. Jadi secara otonom dia cari sendiri. Bahkan di negara-negara kayak China, Tiongkok dengan kemampuan teknologinya juga yang sangat luar biasa, itu udah mulai menggunakan apa yang disebut digital court. Di situ putusan-putusan atau prosedur-prosedur itu mulai digunakan melalui platform artificial intelligence. Jadi udah mulai itu ada formula, oh kalau perbuatan delik pidananya begini, tuntutannya begini, nanti putusan akan begini, pertimbangannya seperti apa, sehingga membantu hakim untuk melakukan efektivitas waktu untuk putusan-putusan tersebut. Padahal kita harus percaya bahwa hukum tidak boleh menjadi penonton saat efisiensi teknis pembunuh martabat kemanusiaan. Kenapa begitu, Bapak Ibu sekalian? Karena pada akhirnya yang namanya disrupsi teknologi ini ada pelaku sejarahnya itu Pak Rudiantara pada saat menjadi Menteri Kominfo di 2014. Begitu adanya eh, loncatan luar biasa dari teknologi yang bersifat sangat masif, semua orang menggunakan itu, cikal bakal ojek online, cikal bakal perdagangan melalui platform internet yang kemudian berubah menjadi berbasis aplikasi, itu kelihatan jelas bahwa hukum klasikal tuh yang subjek hukumnya jelas, oh pasti manusia, oh pasti badan hukum. Kalau ada apa-apa, ada jelas prosesnya. Itu ternyata tidak semudah itu apabila kita bicara izinnya di mana. Karena logika izin kan logika pertanggungjawaban, Bapak Ibu sekalian. Siapa yang diberi izin, dia yang tadinya tidak diperbolehkan menjadi boleh. Tapi begitu disruptionnya itu lewat AI, wah itu luar biasa. Kebutuhan hukum AI itu menjadi penting untuk mengetahui siapa nanti yang menjadi subjek hukumnya, siapa yang melakukan perbuatan hukumnya, karena dia tidak diminta, dia bisa berpikir, tidak diminta, dia mengambil keputusannya sendiri. Begitu kita menggunakan AI, sehingga muncullah suatu mencari penyebabnya itu dengan ada audit algoritma, ada rantai kausalitas. Kenapa suatu perbuatan yang ada di dalamnya interaksi dengan artificial intelligence itu dari ujung sampai nanti ke user itu bisa kita cari di dalam pendekatan-pendekatan digital justice. Nah, ini secara sederhana bagaimana menjelaskan bahwa kalau dibilang black box itu pendekatannya bahwa dia bisa berpikir sendiri tanpa kita minta, dan dia mengambil kebenaran menurut asumsinya sendiri. Padahal tidak ditanya oleh katakanlah kita sebagai manusia yang memanfaatkan teknologi tersebut. Sehingga disinilah hukum masuk. Yang disebut digital justice itu kita masuk ke source code. Kita harus masuk sampai algoritmanya. Kita nggak bisa bikin hanya undang-undang yang mengatakan wajib ini, wajib itu. Enforcement of regulation. Kalau tidak ditindaklanjuti dengan to enforce in data source di dalam kode algoritmanya, maka itu sebuah menjadi sia-sia. Makanya pentingnya juga kita bicara ilmu hukum sebagai norma, kita bicara juga etika komputasinya. Tadi sempat juga disinggung oleh Prof. Iman bahwa berarti etika, Pak. Iya memang, kalau nggak ada bawa etika, tidak mungkin etika itu diinjeksi langsung. Yang bisa kita injeksi langsung itu adalah sifat terhadap digital desainnya. Tapi kalau kita masuk kepada dampak sosiologi, apalagi nantinya malah terlalu ketat pengaturan. Contoh yang sangat pro inovasi itu adalah pengaturan AI di Jepang, di Korea Selatan. Mereka betul-betul mendorong industri dan juga inovasi untuk membentuk ekosistem AI yang bisa menjadi bukan panglima ya, menjadi pendorong peran
negara Jepang maupun negara Korea Selatan menjadi salah satu kutub artificial intelligence. Nah, ini contohnya. Bagaimana justice by design. Jadi nggak bisa kalau kita bicara keadilan digital di dalam artificial intelligence itu setelah jadi, setelah dimanfaatkan atau telah terjadi suatu akibat hukum. Pada saat dia masih di coding, bahasa sederhananya, itu udah di pada saat mulai mengcoding, mulai uji coba, itu harus sudah dimasukkan itu algoritma-algoritma yang pada dasarnya akan memberikan suatu fungsi-fungsi transparansi, akuntabilitas, responsibilitas yang sangat hukum sekali. Dan tentunya, Bapak Ibu sekalian, eh, kita sering memahami kecerdasan artifisial atau AI itu sebagai suatu aplikasi. Jadi, loncatan teknologi luar biasa adalah memindahkan komputasi AI ke dalam smartphone. Itu yang luar biasa dilakukan oleh ChatGPT sebagai pioneer aplikasi yang bisa digunakan, dimanfaatkan secara masif dan eskalatif. Jadi kalau Bapak Ibu sekarang menggunakan ChatGPT 3 tahun yang lalu, mana bisa dia ditanya pakai bahasa Indonesia. Dan mana bisa juga dia begitu tahu banyak hal yang saya katakan. Yang namanya dataset, itu kan ibaratnya dia mengumpulkan semua informasi apapun. Semakin sering ditanya, artificial intelligence semakin pintar. Sama seperti manusia tentunya, Bapak Ibu sekalian. Makanya kalau kita hari ini adalah Homo informaticus, bukan lagi Homo erectus, karena begitu datang teknologi AI yang bersifat personal, karena dulu AI itu bersifat sangat korporasi, yang bisa beli, yang bisa pakai, itu hanya perusahaan-perusahaan besar. Tapi begitu ChatGPT masuk melalui OpenAI, terjadi revolusi teknologi secara sosial. Kenapa? Semua orang pakai, semua orang bisa mengakses. Karena memang secara infrastrukturnya sudah dimungkinkan dan secara gadgetnya semua orang punya kemampuan mengakses lewat Apple Store atau juga lewat Play Store yang berbasis Android. Variabel inilah yang menjadikan kita harus menyadari AI itu bukan pengetahuan, that's only the information. Kenapa? Karena memang fungsinya itu adalah melakukan pengumpulan data, collecting. Setelah itu, setelah collecting, di crawling. Habis di crawling, dilakukan analyzing behavior data itu sendiri. Sehingga jika prompt kita, atau bahasa sederhananya dulu, pertanyaan. Hari ini semua Gen Z tahu prompt. Kita yang kelahiran 60, 70 atau 80, pasti bahasanya pertanyaan. Karena prompt itu sangat spesifik. Itu sebenarnya kita mengcoding tapi dengan bahasa manusia. Dan di awal itu baru bahasa Inggris yang sanggup digunakan. Dulu kita berpikir coding itu sangat-sangat sulit karena memang coding itu sebenarnya 4 dimensi. Ya, orang-orang yang ahli coding itu seperti seorang perajin ukiran kayu di Bali yang bisa membuat begitu sangat detail, dikasih palu, kayu dan pemahat. Kalau kita dikasih palu, kayu dan pemahat, paling bisa cuman bikin inisial nama. Kalau mereka bisa membuat patung yang begitu indah, begitu presisi. Nah, itulah seperti seorang developer algoritma bisa mengcoding sedemikian rupa yang luar biasa adalah loncatan bahasa. Inggris, awalnya adalah bahasa Inggris. Kalau sekarang sudah bisa begitu banyak, apalagi karena orang Indonesia itu banyak penduduknya, banyak yang mengakses ChatGPT, dia adalah AI pertama yang apabila ditanya dengan bahasa Indonesia, bisa menjawab dalam bahasa Indonesia. Semula ditanya bahasa Indonesia, dijawab bahasa Inggris. Salah satu yang luar biasa adalah Notebook LM. Notebook LM karena dia berbasis Google, dia punya search engine sendiri, dia tidak ada ketergantungan apapun. Tapi kalau yang nggak punya search engine sendiri, tidak ada eh, ibaratnya punya Google atau yang lainnya, sebenarnya Windows sudah berusaha, tapi ya namanya nasib, takdir ternyata juga tidak berpihak kepada Microsoft. Jadi yang tadinya neural networks di tahun 50-an, AI itu adalah machine learning. Dia mau belajar. Nah, hari ini tuh udah sampai dia bisa deep learning dengan beberapa, ya contohnya yang kejadian di Timur Tengah, Amerika menggunakan AI direktif untuk menyasar secara definitif dan akurat para pemimpin-pemimpin utama dari eh,
Republik Islam Iran begitu. Nah, disinilah Bapak Ibu sekalian, secara sederhana, kalau kita mau memahami, dia adalah machine learning. Dia akan membuat pattern recognition, pola. Jadi kalau Bapak Ibu saya, kenapa sih kalau kita AI itu kita harus sign in? Karena setiap orang itu akan diprofiling. Ini biasanya kalau Prof. Iman misalnya yang ditanyakan, wah tentang peternakan, tentang bagaimana silang genetika untuk peternakan, maka si datasetnya itu akan sangat dedicated begitu. Nggak usah pakai latar belakang apapun, dia akan membuat suatu latar belakang argumentatif yang akan seperti seorang guru besar. Atau misalnya Prof. Lastuti yang ahli di bidang hukum ekonomi, begitu di sign in pakai Google atau pakai ID-nya apa, lewat emailnya apa, itu akan dikunci sedemikian rupa sehingga dia akan menjadi kembaran eh, pengetahuan dan ilmu dari Prof. Lastuti di bidang keilmuan ekonomi, capital market, sehingga apapun yang baru di capital market udah disimpan, di storage sama dia, di dataset. One day, Prof. Lastuti nanya, dia akan keluarin. Artinya, di sini dia mengenali apa aja sih biasanya yang ditanyakan, apa saja sih biasa yang didiskusikan, dan dia yang mengerikan, dia menggunakan natural language processing. Mau pakai sopan santun EYD bisa, mau pakai kata-kata sederhana pun bisa, bahkan dia selalu mengajak kita, memancing kita untuk melanjutkan pertanyaan apapun yang akan membuat kita mengisi dataset AI tersebut. Dan yang kemudian secara logika inferensialnya, ih kok kayak bener ya, ih kok bagus ya. Nah itu berarti mereka telah berhasil membuat suatu pola terhadap diri kita terkait informasi. Nah inilah sebenarnya secara sederhana dari yang semula search engine menjadi machine learning dan akhirnya apapun yang kita tanya dia siap. Makanya kalau dulu orang mencari data bersifat mencari, hari ini jawaban sudah disiapkan. Makanya kalau kalau kita ingin sesuatu itu viral, maka bentuknya kan pertanyaan-pertanyaan. Karena jawaban pasti akan disiapkan oleh AI. Inilah yang ditawarkan oleh saya tentang arsitektur hukum AI. Ada doktrin meaningful control, artinya manusia itu harus tetap bisa mengendalikan. Kemudian ada transparansi dan explainabilitas, artinya dia harus bisa juga menjelaskan. Itulah hebatnya AI. Kalau kita suruh dia menjelaskan, dia mau. Tapi tentunya kan pasti ada yang ditutupi. Tapi ini kan apabila kita mau masuk sebagai wujud keadilan digital, di sini akan nampak bagaimana kita bisa mengintervensinya. Karena kalau sepenuhnya itu oleh mesin, sepenuhnya oleh AI, untuk apapun itu yang nanti bersifat direktif, itu akan menimbulkan waktu ya, apa menimbulkan permasalahan yang tidak sederhana. Dan kemampuan dia untuk membatalkan suatu hasil itu harus bisa direspon oleh mesin. Nah, ini sekilas saja untuk menunjukkan bagaimana pola yang ada. Sampai dia tuh harus bisa menjelaskan. Dia tuh berpikir dengan cara apa dan memutuskan dengan cara apa. Kalau yang kita mengenal dengan black box deep learning, itu sebenarnya kita ingin dia jadi lebih transparan. Ini di AI Act-nya Uni Eropa itu udah dikenal bahwa setiap warga negara itu berhak mengetahui bagaimana keputusan itu akan muncul. Ya, sehingga yang selalu dikhawatirkan sebagai black box society itu tidak terjadi karena kita ingin sesuatu yang transparan dijelaskan begitu. Ini pola yang biasanya dipakai. Jadi kalau dia terkait product liability, maka tentunya produknya adalah kalau dia keliru, dia salah, dia kita yang dirugikan merugikan, yang dirugikan membuktikan. Tapi begitu yang levelnya tinggi menggunakan AI, yaitu diagnosis medis, mobil otonom atau penilaian kredit itu kan udah ini jadi strict liability itu jadi kalau kamu memang nggak salah, kamu yang buktikan. Kita kan nggak punya kemampuan pemahaman algoritma. Kita nggak punya pemahaman pengetahuan untuk menguraikan tanggung jawab dan kesalahan ada di mana secara teknis. Maka masuknya ke rejim hukum strict liability. Tapi kalau yang udah sifatnya sangat luar biasa, risikonya yang paling tinggi, ini betul-betul jangan sampai dipergunakan. Ini kan yang
kemudian yang kejadian ini adalah kejadian pada saat eh, vendornya Departemen Perang Amerika, Department of War, karena sekarang udah ganti namanya, bukan lagi Department of Defense Amerika. Itu sampai dia mengundurkan diri dari sebagai vendor AI-nya karena ternyata dibuat sedemikian rupa berbeda dengan tujuan pengadaannya itu sendiri, yaitu perang di Timur Tengah itu. Ya, nah ini sebagai contoh yang sangat-sangat mudah untuk bisa saya jelaskan karena itu jadi terbuka informasi bahwa kenapa begitu bisa sangat akuratnya pembom-pembom Amerika menyasar sasaran yang adalah pemimpin-pemimpin kunci dan pemimpin utama dari Republik Islam Iran. Nah, jadi makanya regulasi itu harus adaptif, harus berbasis resiko karena adanya pendekatan-pendekatan yang tidak mudah. Nah, lalu siapa yang harus bertanggung jawab? Apakah tetap mesin? Maka di dalam topologi keempat ini saya perkenalkan apa yang disebut algoritma sebagai sosok subjek hukum. Bagaimana bisa dilakukan? Ya karena memang tidak ada pilihan. Kita harus bisa masukkan apa yang disebut kasualitas digital, yaitu hybrid liability. Jadi dari depan, dari awal yang sifatnya data mining, dia nyari data segala macam, kemudian masuk ke pengembangnya, si developer yang membuat algoritmanya, sampai penyedia platform. Karena penyedia platform itu beda lagi. Yang masuk di dalam smartphone kita, tablet kita, atau laptop kita, itu different industri dan different ecosystem. Mereka yang betul-betul sudah memiliki interaksi dengan user. Nah, barulah sampai di titik kita usernya. Jadi di sini kita nggak bisa serta-merta hanya menyalahkan yang di depan dan di, di hulu dan hilir. Karena di tengahnya itu sangat mungkin terjadi. Maka tanggung jawab kolektif akan muncul. Di sinilah sebenarnya yang berusaha diangkat untuk di Indonesia khususnya. Kalau kita akan buka pedoman untuk pengaturan AI, kita harus memahami kasualitas digital dulu. Menerjemahkan sesuatu yang bersifat teknikal menjadi yang bersifat legal. Karena kalau hanya kita bersifat legal, kita akan mentok terhadap kondisi-kondisi teknikalnya. Terlalu teknikal, undang-undang juga nggak bisa merespon. Nah, Bapak Ibu sekalian, maka pola yang terus-menerus ada ini tidak akan terlepas dari mana kita bisa mengetahui. Jadi ada yang sampai membuat apa yang disebut insurance fund-nya itu disediakan. AI itu pasti merugikan. In the end of the day, itu udah dipahami oleh para pemain dunia AI, sehingga mereka tuh menginsurance. One day saya digugat sedemikian rupa, saya akan bisa bayar. Jadi artinya polanya itu mereka tahu mereka tuh pasti akan merugi kalau harus dibuktikan lewat kasualitas digital model seperti ini. Data justice-nya tuh mereka pasti nggak akan sanggup untuk menunjukkan bahwa mereka itu betul-betul fully perfect dalam melindungi. Dia pasti ada yang miss, namanya juga teknologi buatan manusia. Nah, disinilah saya mengambil pemikiran dari Prof. Motar Kusumatmaja sebagai topologi terakhir, topologi kelima, bahwa pada akhirnya sesuatu yang 50 tahun lalu disampaikan oleh Prof. Motar mengenai adanya dynamic governance yang muncul dan loncatan luar biasa dan juga sampai digunakan military. Kita nggak pernah terbayang AI itu menjadi military atau katakanlah sesuatu yang bersifat untuk berperang. Kita pikir AI semata-mata for civilization and peaceful use. Tapi ternyata hari ini dia bisa digunakan untuk force of use. Nah, Bapak Ibu sekalian, di sinilah saya mencoba merangkai pemikiran Prof. Motar bahwa kalau kita bicara ekosistem inovasi digital yang begitu akan sangat cepat, tidak saja eksponensial, tapi dia bisa mendisrupt market dengan hukum klasikal yang begitu cermat. Ya, saya tidak mengatakan lambat menghambat inovasi, tapi memang karena saking cermatnya ya memang pola John Austin, keadilan dari keadilannya positivism hukum yang muncul dari Carlson itu memang polanya akan begitu karena teknologi di saat itu juga ya hanya segitu. Tapi begitu kita masuk kecepatan teknologi yang luar biasa, perubahan yang begitu mudah dan begitu sangat mudah diakses oleh orang semua masyarakat pada umumnya, tidak harus berbasis pengetahuan teknologi informasi, tidak harus sekolah coding dulu, maka disinilah hukum sarana pembangunan bisa menjadi
kemudi, bukan hanya sekadar rem. Dia bisa memberikan legal certainty dan in order. Jadi, mana yang mau didahulukan? Kepastian hukum atau ordernya dulu? Kalau dalam kita mendorong inovasi, tapi sekaligus melindungi, maka in order itu lebih tepat. Karena dia akan ada keteraturan-keteraturan yang dalam pada waktu tertentu, dia akan membentuk suatu hukum yang lahir dari masyarakat, industri, dan ekosistemnya. Nah, tentunya itu tidak bisa sendirian. Tidak bisa kita hanya bicara hal-hal yang bersifat teoritis atau semata-mata bersifat praktis teknologis. Nah, disinilah pentingnya kita memahami bahwa akademisi, hakim, jaksa, advokat yang begitu sangat low in book, sangat in book itu artinya books dalam pengertian undang-undang, itu juga harus bisa berperan, berinteraksi dengan insinyur komputer, ilmuwan data, korporasi teknologi untuk adanya dialog interdisipliner. Tidak boleh ada monopoli-monopoli kebenaran karena dunianya sudah berbeda. Kita hidup hari ini satu kaki di dunia faktual, dunia biologikal, kaki yang lain kita hidup dalam dunia yang sangat virtual. Kita sangat percaya apapun yang terjadi di virtual layar kita. Kejadian apapun yang terjadi di belahan dunia lain seperti di Timur Tengah, kita bisa tahu dengan begitu sangat mudah mengaksesnya. Tidak perlu lagi data atau password, tidak perlu lagi berbayar. Inilah yang kemudian eh, sampai pada suatu pemahaman terakhir tentang filosofisnya. Apakah kita akan tetap menjadi manusia yang memiliki dignity, memiliki martabat? Iya, harus tetap. Karena manusia itu memiliki kesadaran hati nurani. Tidak, dan entitas etis ya, yang masih mampu bertanya, saya itu benar nggak ya gini ya? Karena kalau mesin tidak, kalau AI itu don't care about everything, almost everything, karena dia hanyalah mesin data. Sehingga hukum AI itu nantinya bukan mengatur teknologi algoritma, bukan, tapi adalah bagaimana kekuasaan tetap berada dalam manusia. Manusialah yang tetap bisa mengontrol realitas. Tidak agar kita tetap beradab bukan di tangan mesin yang buta moral. Karena memang tidak ada yang mengcoding moral di dalam AI. Ya. Karena morality itu sangat sulit kalau di coding. Tapi sesuatu data fakta itu merupakan bagian dari kenyataan algoritma yang digunakan dari masa penyusunan aplikasi di masa-masa lalu sampai dengan hari ini maupun ke depannya. Ini untuk memudahkan infografis yang saya buat terkait apa yang telah saya sampaikan ini. Dan ini juga dibuat dengan artificial intelligence untuk bisa Bapak Ibu ketahui betapa betapa mudahnya mereka membuat sesuatu yang menarik, informatif, dan akurat apabila kita menginput data yang benar dan kita memahami data itu sendiri. Bapak Ibu sekalian, kita tidak sedang mengurung kecerdasan mesin. Artinya kita bukan akan mengunci, memasukkan ke dalam pintu kotak besi ya, inovasi maupun industrinya. Tapi kita sedang memanusiakan logika mesin. Jadi kata kunci terakhir adalah siapa yang mengontrol algoritma, dia mengontrol realitas. Itu yang terjadi. Amerika kan begitu. Mereka punya AI national policy. Ada kantor AI langsung di White House yang bertanggung jawab terhadap bagaimana mengendalikan AI dunia, tidak hanya Amerika. Bagaimana Big Tech dilindungi, disupport secara kebijakan maupun regulasi untuk menjadi monopoli kebenaran dunia. Oleh sebab itu, hukum harus hadir sebagai jangkar pelindung negara dari eksploitasinya. Karena kalau tidak, maka ya semua kita menjadi manusia tidak beradab, begitu. Bapak Ibu sekalian, pada tahun 2025, Pak Presiden mengatakan bahwa untuk membawa kemajuan pesat itu tetap harus diawasi dan dikelola. Jadi ini sejalan dengan kenyataan secara teoritis dan filosofis tentang digital justice. Bagaimana kenyataan itu? Karena kalau tidak ya memang akan merusak sendi-sendi kehidupan masyarakat. Sesuatu yang polanya tidak menganut digital justice, yaitu akan kendala yang luar biasa. Bapak Ibu sekalian, terima kasih atas perhatiannya. Semoga ini bisa lebih memperluas dan awareness kepedulian kita terhadap hal-hal yang terkait dengan kehadiran AI di sendi-sendi kehidupan kita, kepercayaan kita, reliability kita kepada AI itu seperti apa,
Nah, ini yang saya tawarkan sebagai suatu pemahaman kita bersama bahwa kita tidak boleh kendur, kita harus tetap siap, dan kita juga harus tetap mendorong inovasi itu sendiri. Hukum tidak boleh sekali lagi menjadi penghambat inovasi, karena di saat negara di kondisi geopolitik seperti ini, maka inovasilah menjadi jalan keluar menuju hal yang lebih baik lagi. Demikian saya kembalikan kepada Prof. Iman eh, untuk jika ada diskusi atau ada tanggapan. Saya akan juga share kepada Bapak Ibu sekalian materi tadi dan juga buku terbaru saya tentang teori dan filsafat hukum di era artificial intelligence. Atur nuhun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Kang Prof. Ini luar Salam. biasa sekali nih. Banyak dagingnya nih. Yang terakhir yang sangat-sangat saya ingat itu memanusiakan AI ya. Itu yang paling penting. Dan ini akan lebih menarik lagi kalau kita buka sesi tanya jawab. Untuk termin pertama, saya persilakan 3 orang penanya. Oke, silakan. Bapak dan Ibu atau ada mahasiswa di sini yang mau bertanya terkait dengan materi yang tadi disampaikan. Saya boleh, Prof. Iman? Siap, siap, Ya, siap. Mangga, Prof. Silakan, Prof. ini agak hujannya agak lebat, tapi suara saya terdengar ya? Ya, oke. Sangat-sangat terdengar, Prof. Eh, Pertama, terima kasih Prof. Dan. Ini isu yang bukan hanya aktual, tapi juga krusial, terutama kalau kita melihat dari perspektif hukum. Sebetulnya ini bukan ke pertanyaan, tapi lebih pada retorik yang bermunculan di pikiran saya gitu. Pertama begini, kalau kita bicara aspek, karena Pak Prof. Dan tadi kan bagaimana keadilan digital, kemudian bagaimana dari perspektif hukum. Kalau kita bicara sederhananya, hukum itu dalam konteks yang paling minim, dia itu kan sebetulnya ingin menciptakan ketertiban ya, Prof. Dan ya, kita paham semua bahwa hukum itu ingin menciptakan ketertiban. Biasanya, lazimnya ketertiban ini adalah bagaimana kepentingan manusia yang satu tidak berbenturan dengan kepentingan yang lain. Pertanyaan saya yang ada di pikiran saya adalah, di era AI ini, kalau hukum itu melindungi manusia yang satu dari kepentingan manusia yang lain, di era AI ini, siapa yang akan melindungi kepentingan manusia dari ciptaannya sendiri? Itu yang pertama tuh, yang berlompatan di kepala saya. Yang kedua, saya setuju sekali bahwa akuntabilitas ini menjadi kata kunci nih. Sebab sekarang AI itu sudah merambah ke semua aspek kehidupan manusia. Di pengadilan digunakan, kesehatan, industri, banking khususnya karena itu bidang saya, bagaimana melakukan kredit scoring, bagaimana menentukan apakah seorang debitur itu layak atau tidak untuk dibiayai. Ini akuntabilitasnya, ini tentu menjadi concern ketika akan melakukan pembaruan hukum. Tadi Prof. Dan kan sebut, ini kita menggunakan teori Mukhtar nih. Berarti akan ada terus pembaruan hukum. Nah, masalahnya kalau seandainya akuntabilitas ini tidak bisa dijaga, yang saya khawatirkan adalah bias algoritma. Jadi tadi, algoritma itu bisa saja salah, bisa bias, bisa barangkali itu akan merugikan atau berpotensi menimbulkan kerugian. Sehingga nanti bagaimana mengimplementasikan atau menginternalisasikan akuntabilitas itu di dalam hukum yang mengatur tentang AI atau digital ini. Kemudian selain itu, saya tertarik adalah ketika kalau tidak ada akuntabilitas, yang saya khawatirkan adalah ini sama seperti kalau dihukum ada vonis tapi nggak ada hakimnya. Jadi ada eh, bentuk apa vonisnya, tapi nggak ada hakimnya nih. Artinya dia akan berdampak atau berimpact terhadap keadilan itu sendiri. Nah, menariknya adalah ketika Prof. Dan katakan ini justru keadilan digital yang harus kita ciptakan, tentu akan berbeda dengan keadilan tradisional kan? Pasti tidak akan sama dengan keadilan tradisional. Kira-kira nih, dari hasil diskusi ini, apa yang kira-kira Prof. Dan akan apa ya tawarkan gagasan untuk keadilan digital ini agar betul-betul nanti keadilan ini dirasakan oleh kita sebagai masyarakat, mengingat pengetahuan teknologi di antara kita itu tidak levelnya tidak sama. Mungkin ada yang canggih, ada yang bawah, ada yang rendah. Nah, ini kira-kira nih
Mungkin itu sih yang ada di pikiran saya ya, Prof. Dan jadi lebih pada retorik sebetulnya. Silakan, Prof. Dan barangkali ada tanggapan. Terima kasih, Prof. Iman. Oke, saya kira tanggap langsung ya Pak Prof ya, karena ini menarik sekali pertanyaan juga nih, langsung Ya, menusuk jantungnya itu. Maka Prof silakan ya, dijawab. terima kasih Prof. Iman, terima kasih Prof. Lastuti. Jadi memang ini suatu hal yang saya katakan sangat ethical, philosophical. Nah, karena di dalam beberapa riset yang saya lakukan, yang ditawarkan itu adalah suatu konsep apa yang disebut justice by design. Jadi dia harus pada saat mulai didesain dalam algoritmanya itu harus sudah di-input, diinjeksikan algoritma yang sifatnya keadilan itu sendiri begitu. Karena apabila kita menunggu dia berproses tanpa ada sesuatu hal yang sifatnya yang tadi dikatakan, vonisnya ada, pertimbangan hukumnya oke, mengklarifikasi, mengkurasi alat bukti dan memunculkan nilai bukti yang akan memenangkan, mengalahkan, menghukum atau membebaskan, itu tidak diinjeksi si digitalnya, si eh, justice by design yang tadi saya katakan. Sebelum dia masuk digital justice, dia harus didesain dari awal. Nah, inilah yang penting untuk diketahui pada saat kita menyusun suatu pedoman, suatu surat edaran, suatu bentuk peraturan atau undang apapun, harus dimulai dari itu. Karena kalau sudah sampai menjadi output, tadi juga sangat dijelaskan sangat baik, apalagi di dunia perbankan, itu sangat-sangat sensitif terhadap data, ya, karena dia akan berakibat langsung kepada individu-individu tertentu yang menjadi bagian dari industri perbankan itu sendiri. Maka kalau kita bicara akuntabilitas, itu akan dimulai dari transparansinya dulu gitu, Prof. Transparansi datanya itu nanti seperti apa, pengelolaan data. Dia nggak boleh bias tuh kenapa caranya. Dan di beberapa negara-negara itu sangat sangat strict untuk itu. Sebelum semuanya mulai di dalam pemanfaatan bisa digunakan, maka pendekatan transparansi dan akuntabilitas inilah sebagai pintu gerbang menuju digital justice. Karena kalau udah diskriminasi, itu dia betul-betul melebihi manusia yang waras si algoritma tuh. Manusia bisa sedikit belok, tapi kalau algoritma sekali kunciannya keliru di dalam membuat pola bias ya, itu banyak terjadi di negara-negara yang sudah lebih dulu menggunakan itu. Jadi pertanyaan-pertanyaan yang sangat filosofikal itu memang memang harus terus-menerus kita kita angkat untuk mengingatkan eh, para pemikir, para ilmuwan yang tadi saya katakan sebagai law in theory, mengajak yang law in action. Artinya law in action ini bukan law secara hukum murni yang dianut sebagai nilai-nilai non yuridis, bukan, malah karena yang akan menerapkan hukumnya itu kan sebenarnya yang membuat algoritmanya, yaitu para insinyur, para developer, dialah yang sebenarnya law in action. Kalau dulu kan kalau ilmu-ilmu yang kita pelajari dulu, law in action itu adalah yang berpraktek hukum. Kalau sekarang hukumnya itu akan ditaruh di dalam artificial intelligence. Nah, disitulah semoga Prof. Prof. Lasuti juga akan membuat satu konsep-konsep pemikiran yang lebih determinan dan spesifik. Oh ya, kalau di dunia perbankan nih, AI itu tanggung jawabnya akan seperti apa? Kebijakan-kebijakan yang menggunakan AI untuk platform yang nantinya akan memberikan transparansi dan akuntabilitas seperti apa. Jadi maksud saya dalam mengajukan konsep hybrid liability yang menjadi kasualitas digital, ini kan tidak biasa kalau kita dalam bidang hukum adanya kasualitas yang begitu panjang. Kasualitasnya kalau pidana itu sangat sederhana. Beli di mana pisaunya, siapa yang jual pisaunya, siapa yang nyediain pisaunya, kemudian ada orang yang memegang pisaunya, kemudian dari pisau itu kemudian terjadi pembunuhan, disitulah selesai deliknya. Oh, kalau kita bicara kasualitas digital, nggak bisa sesederhana itu. Makanya pentingnya dari awal apa yang disebut justice by design. Kira-kira itu sementara Prof. Lasri, terima kasih sekali
atas pertanyaan yang sangat eh, esensial dan substansial untuk yang sangat baik juga buat teman-teman mahasiswa yang hadir di sini bersama-sama untuk memahami sampai segitu loh bahwa tidak sesederhana itu loh ya, dalam bidang-bidang yang lebih sektoral industrinya itu akan lebih berpengaruh terhadap itu semua. Demikian Prof. Iman, terima Ya, kasih. terima kasih. Ini ada pertanyaan di room chat oleh Pak Tegar Roli Anugrafianto ya. Saya bacakan ya, Prof. Izin bertanya, Prof. Apakah di Indonesia sudah ada regulator atau yang menegakkan regulasi terkait dengan etik AI? Belum ya, Prof? Ya, itu pertanyaannya. Bangga, Prof, dijawab. Baik, Pak Tegar. Eh, Pada saat Komdigi namanya masih Kominfo, itu sempat dibuat surat edaran Menteri tentang etika AI, yang tentunya mengadopsi prinsip-prinsip etika dimanapun di dunia ini. Namun kembali, Indonesia itu adalah negara yang sangat legalistik. Kalau bersifat etika yang dasarnya adalah pedoman, itu hanya menjadi koridor-koridor yang mudah saja bocornya ada di mana saja. Jadi karena yang saya selalu ingat bahwa eh, tidak mudahnya sebagai regulator adalah melakukan enforcement. Untuk bisa enforcement kita harus punya teknologinya, kita harus punya strateginya, dan dalam pola enforcement teknologi itu tidak boleh sampai menghancurkan atau mempersempit ruang inovasi. Itu tantangan terbesar kalau kita mau meregulate dalam pengertian dari mendesain regulasinya, menerapkan regulasinya, dan sampai ujungnya adalah sifat enforcementnya. Karena eh, jika teknologi begitu ketat, aku tanpa adanya kesempatan melakukan akselerasi inovasi, maka hal ini akan makanya selalu kolaborasi regulation itu memang sangat dianut untuk AI. Eh, Kalau kita melakukan komparasi, saya sudah muat di dalam buku saya yang filsafat dan teori hukum era AI, itu jelas sekali bahwa negara-negara yang sangat big tech, Eropa, eh, Korea Selatan, Jepang, apalagi Amerika, itu berusaha meminimalkan peran negara regulator. Mereka lebih cenderung memberikan ruang inovasi, tapi memproteksi kepentingan-kepentingan warga negaranya. Nah, disitulah tentunya penting buat kita semua, apalagi yang berbasis sektor, kita nggak mungkin lagi punya suatu undang-undang yang bersifat umum. Oh, kitab, hukum, undang-undang AI itu akan sangat berat sekali. Apalagi kita negara yang bersifat sistem hukum nasional. Kemungkinan kita bersifat sektoral. Pemanfaatan AI untuk industri keuangan, lembaga keuangan, industri AI ketentuan untuk misalnya pendidikan atau untuk kesehatan. Kita ya tadi yang risk management itu dulu yang akan kita gunakan. Karena kalau di tempat yang tidak berisiko, lebih baik diberikan ruang yang cukup besar, dan tapi tetap melakukan proteksi terhadap hak-hak warga negara yang harus dilindungi. Demikian, Prof. Iman. Oke, waktu kita masih ada 10 menit, mungkin satu dua pertanyaan bisa dilontarkan. Mangga, Bapak dan Ibu, bisa acungkan tangan atau bisa langsung. Pak Rudiantara akan memberikan pertanyaan. Mohon izin, Prof. Iman. Siap, siap, Top. Mangga, Kang. Uh, Terima kasih Prof. Iman. Selamat sore Ibu dan Bapak sekalian. Saya lihat juga ada Ibu Kus. Assalamualaikum Bu Kus. Semua sehat-sehat. Senior kita nih luar biasa. Ini saya ingin hanya sharing real case ya di hukum acara. Ya. Hari Selasa lalu saya diundang pengadilan Tipikor untuk menyampaikan keterangan sebagai ahli ya dari suatu proses. Nah, kebetulan terdakwanya ini itu adalah expert di bidang AI yang tadinya di luar negeri, ditarik ke Indonesia untuk membantu suatu proses di salah satu kementerian. Namun menjadi prosesnya somehow menjadi terdakwa. Nah, karena punya background AI, ya, beliau membuat
suatu aplikasi program yang inputnya adalah jurisprudensi ya dari proses pengadilan sebelumnya dan hasil dari pengadilannya. Kemudian ditambah algoritmanya adalah BAP yang dia kumpulkan dan tanya jawab ya di ruang sidang yang dikumpulkan. Nah, pertanyaannya ini kan bisa berbeda hasil dari AI algoritma yang dia buat dengan nanti putusan hakim. Saya sudah bicara dengan terdakwanya, jangan ekspektasinya terlalu tinggi karena memang AI ini tidak ada intervensi hati ataupun bias atau apa, dia akan bicara apa adanya gitu ya. Tetapi kalau di majelis hakim pasti juga punya pertimbangan lain. Nah, pertanyaan saya, AI kan kita percaya kalau algoritmanya benar, kalau datanya inputnya benar, kalau berprosesnya infrastrukturnya benar, tentu kita percaya bahwa itu adalah benar. Sebagaimana tadi Prof. Lasuti mengatakan dari perbankan, ya rating itu dibuat memang faktanya memang demikian karena data masukannya baik dari histori nasabahnya, kemudian juga dari record informasi antar perbankannya mengenai kelakuannya dan itu kan benar adanya. Jadi bisa dikatakan benar. Tapi kalau di pengadilan kan hakim itu wakil Tuhan di dunia gitu ya. Jadi bisa saja berbeda. Nah, dalam hal ini bagaimana posisi kita gitu loh? Apakah tetap kepada AI yang boleh dikatakan selama tadi inputnya algoritmanya adalah benar ya, kalau berbeda dengan putusan hakim ya, dan itu juga jurisprudensi dari kasus-kasus sejenis ini dimasukkan ke dalam sebagai input dari algoritmanya. Nah, ini saya mau bertanya nanti kalau berbeda bagaimana tuh kedudukan hukum ke depannya seperti apa? Mungkin kalau ini ada beberapa hal yang berbeda-berbeda terus mungkin menjadi penelitian untuk yang mau S3 nanti di Unpad gitu loh. Makasih. Bangga, langsung saja, Kang. Ya, terima kasih Prof. Iman, terima kasih Pak Rudiantara atas sharing real case-nya dan yang selalu saya pelajari dari beliau selama saya bertugas membantu beliau itu memang pola yang nyata dari praktikal tuh seringkali secara teoretikalnya tuh terlambat dalam mengkonstruksikan kejadian tersebut. Nah, saya yang juga berprofesi sebagai hakim bisnis, sebagai arbiter di eh, arbitrase Indonesia, yaitu Badan Arbitrase Nasional Indonesia, BANI, ini memang lebih ekstrim lagi, Pak Rudiantara. Jadi itu Chief, kalau di luar itu, kalau udah arbitration yang sifatnya sangat-sangat maju, walaupun logika confidentiality tetap dilaksanakan, transparansinya, akuntabilitasnya. Jadi kalau arbitration itu malah memang lebih cepat menyerap dan mengadop begitu pemanfaatan AI sampai dengan persiapan penyusunan putusan atau si award-nya begitu Chief. Nah, cuman kalau kita bicara court, kalau di negara kayak China memang mereka AI court-nya tuh real dalam pengertian eh, karena sistem AI dan infrastruktur IT-nya kan itu control by state, bagi negara mereka, pemerintahan itu mengontrol sekali. Jadi indikasi-indikasi yang akan merugikan kepentingan-kepentingan negara itu sudah terdeteksi dari awal. Nah, namun kalau kita kembali ke Indonesia, begitu pendekatan sistem hukum kita tidak menganut presiden secara murni, kita tidak menganut judge make law. Jadi bahwa memang di dalam undang-undang kehakiman ada prinsip paling mendasar yaitu hakim harus menggali nilai-nilai dalam masyarakat. Nah, masyarakat ini kan menjadi sangat luas. Kalau kita bicara masyarakat, teknologi informasi, oke. Masyarakat AI, iya berarti harus memperhitungkan. Tapi begitu dia seorang hakim, beliau-beliau itu kan harus memuat pertimbangan-pertimbangan hukum yang sifatnya dapat dipertanggungjawabkan secara yuridis normatif. Begitu dia menjadi yuridis teknologis, nah ini kan konsep keadilan digital itu yang sebenarnya bisa menjadi kontribusi pemahaman baru bahwa jika ada yang AI dipergunakan, itu menjadi pertimbangan yang sifatnya
menjadi yuridis teknologis, tidak lagi yuridis sosiologis masyarakat, tidak lagi semata-mata normatif, yaitu yuridis normatif, tapi juga yuridis teknologis. Jadi walaupun sang terdakwa membuat suatu algoritma data tentang hal tersebut, yang berbeda tuh kalau di sistem peradilan Indonesia itu adalah yang namanya beban pembuktian, kemudian alat bukti dan nilai bukti. Nah, nilai bukti belum tentu AI itu bisa untuk nilai pembuktian model di Indonesia. Kalau dia nilai pembuktian di Amerika yang menggunakan juri, maka bukti itu kan dipresentasikan, diberikan kepada juri, yaitu sekelompok masyarakat yang dipilih sebagai representasi keadilan sosial. Jadi social justice munculnya di mana? Ya kan rakyat diberikan pembuktian itu bisa lebih banyak datasetnya. Tapi begitu hakimnya itu hanya 3 orang, yang merepresentasikan hukum keadilan Indonesia adalah majelis hakim sejumlah 3 orang, maka dataset algoritmanya akan sangat berbeda. Ini yang mungkin pemikiran yang perlu diperhatikan. Begitu kita sistem peradilannya beda, sistem pembuktiannya kita tidak menggunakan juri, itu juga menjadi berbeda. Nah, ini yang penting untuk diketahui. Dari awal si desain algoritmanya, kalau memang buat hukum Indonesia itu bukan semata-mata kepada berita acara pemeriksaannya, bukan kepada tanya jawab dari hakim, tapi yang penting juga adalah bagaimana membuat algoritma terhadap nilai pembuktian. Karena hakim Indonesia itu sangat bergantung kepada nilai pembuktian, barulah dia berani mengambil apa yang disebut pertimbangan hakim. Nah, pertimbangan hakim ini yang biasanya kenapa sekarang itu sangat luar biasa di Indonesia, bisa ada yang dissenting, karena pertimbangan hakim, khususnya di Tipikor itu sekarang luar biasa banyak hal. Dan yang tadi saya katakan, begitu ada amplifikasi informasi tentang alat bukti yang ada disajikan di peradilan, ternyata ada challenging oleh netizen, itu hakim mau gak mau hari ini harus mempertimbangkan itu. Makanya ada contoh yang pelaku ekonomi kreatif bisa dibebas murni, itu sangat-sangat luar biasa yang terjadi di Karo, itu karena ada kemampuan artikulasi keadilan lewat apa yang disebut narasi viral. Ini salah satu contohnya bagaimana AI juga memiliki peran dalam membentuk itu, gitu. Kira-kira begitu, Chief. Mudah-mudahan ada apa titik yang bisa disambungkan, connecting the dots-nya seperti itu. Jadi kalau Chief bilang, wah jangan terlalu yakin ini, ya karena betul sistem hukumnya beda, sistem peradilannya beda, begitu Chief. Ya. Jadi algoritmanya harus Makasih. riset ulang, riset ulang. Makasih. Ya, makasih Chief. Oke, terima kasih Pak Rudiantara. Saya kira karena waktu juga ya, Prof, kita memang saja habis 1 jam. Tapi saya kira ini menarik untuk dikupas lebih lanjut. Ini sebenarnya banyak pertanyaan di room chat. Oh, sedikit aja boleh, Pak? Oh, siap, Prof. Siap. Mangga, Prof. Ya. Silakan, Prof. Oke. Pertama, congratulations dulu, Prof. Ya, Bukus. Guru saya nih, senior orang tua kita semua di bidang telekomunikasi di Indonesia. Matur nuwun, Bukus. Ya, yang satu bahwa dalam zaman kita dulu saja, teknisi itu sudah digeser oleh hukum. Jadi banyak sekali tempat-tempat regulator di seluruh dunia itu 75% itu adalah lawyer dan only 25% it's engineering. Itu untuk telekomunikasi, apalagi sekarang telekomunikasi digital ya. You are the first person actually yang sudah memulai namanya naskah akademi Undang-Undang Dasar kita, Undang-Undang 36 kita untuk diperbarui. Ingat ya? Don't remember anymore. Jadi Pak Danrif itu yang pertama yang membuat naskah akademi mengenai Undang-Undang 36. Tapi sampai sekarang itu nggak ada yang nerusin, gitu ya. Jadi Undang-Undang 36 itu kececer, in a way. Memang sudah dijadikan jadi satu dengan Cipta Kerja, tetapi susah untuk dimengerti.
aren't you going to start again Unpad atau Pak Dandrif untuk review di Undang-Undang 36 dan memasukkan AI in it. Dan pertama kali yang membuat naskah akademi, kita kan nggak pernah bikin naskah-naskah akademian begitu, tapi beliau bikin. Tapi sampai sekarang kan nggak muncul itu. Undang-Undang 36 itu sudah how many years? More than kan 1999 27 tahun. 2025. Ya, jadi bikin sekarang undang-undang telekomunikasi, telematika digital. Mungkin pertanyaannya bisa diringkas. Oke. Ya, karena yang tadi silakan. Adalah bahwa memang sekarang itu yang namanya regulasi itu atau regulator itu fungsi daripada teknisi itu sudah digeser banyak oleh hukum, oleh legal. Ya. Itu terus yang kedua itu saya melihat bahwa pada waktu Pak Dandrif itu di BRTI, beliau membuat naskah akademi mengenai Undang-Undang 36 yang harus diganti. That was tahun berapa ya? Kita jadi BRTI itu 2004 atau 2005. Jadi sampai sekarang itu masih ketatar gitu. Jadi undang-undang kita itu sangat sangat terlambat, tapi dijadikan satu dengan Cipta Kerja yang kurang masuk serak gitu, dan sekaligus memasukkan AI in the telecommunication gitu. Jadi telekomunikasi digital yang juga memperhatikan mengenai AI. Itu aja. Baik, Bu Kus. Jadi memang tantangan terbesar itu sama juga. Bisa daripada AI, meskipun aku nggak terlalu suka sama AI. Jawabannya nggak selalu serak sama aku. Iya. Jadi dia kelihatannya terus untuk memberikan informasi, aku nggak mau. Betul Bu Kus. Karena memang mereka mencari data, dia menggali data, hidupnya dari data. Jadi walaupun kita udah bertanya, ditanya lagi apa, udah dijawab, tanya lagi. Jadi memang kalau pola kayak di Amerika kan Telecommunication Act mereka juga nggak dirubah, makanya mereka selalu ingin sifatnya tuh mendorong industri jangan over regulation terhadap sesuatu yang teknologi. Nah, tapi kan beda ya sistem Amerika dengan FCC yang sangat kuat, maka AI itu diatur bersama secara dua regulator, apalagi kalau kita bicara yang di capital market itu benar-benar dijaga oleh SEC, pasar OJK-nya Amerika lah untuk capital market. Regulator Amerika. Si SEC-nya gitu kan. Nah, stock exchange yang karena memang kan sangat ini sekali kalau di sana pemanfaatan teknologi terhadap bidang pasar modal, bidang perbankan itu kan sangat sensitif terhadap kondisi perekonomian Amerika. Jadi ya saya juga tetap gurunya kan ibu kan ibaratnya engineering IT pertama yang jadi dirut Telkom. Saya Bapak Ibu guru, Prof semua kita semua kalau di bidang telekomunikasi bergurunya kepada beliau, perempuan pertama, dirut pertama juga dari Telkomsel yang kalau saya nggak keliru kan direktur keuangannya ya Pak Rudiantara, Chief gitu. Jadi ini kita berkeluarga semua di sini. Mungkin itu saja, Prof Iman. Terima kasih. Oke, ini sebenarnya ada pertanyaan di room chat. Tapi waktu kita memang sangat terbatas. Saya kira bisa bertanya langsung nanti ya setelah selesai Sajabi ini. Mungkin ini kelihatannya muridnya Pak Prof Dan ya, Prof. Jadi bisa langsung nanti di pertanyaan di kelas. Siap. Ya, oke. Terima kasih Prof Dan. Alhamdulillah. Dan kita akhiri acara ini dengan kata penutup dari Ketua Dewan Profesor Atwar. Untuk itu waktu dan tempat saya persilakan. Mangga Prof. Terima kasih Kang Iman. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Bapak Ibu yang saya hormati, terima kasih sudah hadir di Sajabi
Sekarang ini sudah masuk ke edisi 212. Alhamdulillah ini sudah mungkin tahun keempat atau tahun kelima kita memasuki Sajabi sejak eranya Prof. AAY. Dan alhamdulillah juga ini sejak dikelola oleh kami bersama Kang Iman, edisi Kang dan Ripanto ini edisi paling banyak pesertanya begitu ya. Biasanya di kisaran 60 sampai 50 sampai 60, sekarang di 162, luar biasa ini kayaknya. Dan juga terima kasih nih sudah hadir tokoh-tokoh penting, Pak Rudiantara, Kominfo, ini tokoh Unpad Sentral dulu. Beliau pernah memegang Majelis Wali Amanah. Kemudian saya walaupun baru kenal nih Ibu Kus Miharti ya, Bu Kus. Beliau praktisioner teknologi informasi, dan para guru besar hukum, Prof. Plastuti juga hadir nih. Beliau juga sudah masuk di edisi off air untuk Sajabi waktu hukum lingkungan. Saya ingin bertanya tadi tuh Prof. Dan soal dunia saya juga sudah terdisrupsi oleh AI ya. Orang komunikasi ini sekarang lagi bingung merumuskan penyusunan berita, penyebaran berita. Sekarang ini mana yang benar, mana fakta, mana bukan fakta, mana kesimpulan, mana mungkin sudah mengalami rekayasa dan sebagainya. Tapi karena waktu yang membatasi kita, mudah-mudahan Kang dan Ripanto masih bersedia nih nanti di waktu-waktu berikutnya. Karena juga sudah ada pesanan nih Kang dan Kang Prof. Dan di edisi Majelis Guru Besar di bulan Juni, mereka meminta juga bicara hukum dan AI. Saya nggak tahu nih merayu Kang dan Ripanto nanti supaya masuk dengan Prof. Ramli di momen itu, yang merupakan amanah dari Ketua Dewan Guru Besar Prof. Mindi. Mudah-mudahan nanti kita ngobrol di tahap berikutnya. Bapak Ibu, sekali lagi saya mengucapkan terima kasih, dan Sajabi ini memang setiap 2 minggu sekali kita bincang-bincang temuan-temuan riset para guru besar yang relate dengan konteks-konteks kebaruan seperti isunya Kang Dan. Dan mudah-mudahan kita ketemu lagi di isu berikutnya dengan guru besar yang lain yang ada di lingkungan Universitas Padjadjaran, dan memberikan berkah untuk kita semua.